Baik, eh, presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Artificial Intelligence. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Wahyu Ismaya CM, kemudian Putri Nurhaliza Rahman, kemudian Ahmad Fauzi. Kami dari Universitas Dinamika jurusan S1 Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang penerapan Artificial Intelligence. Baik, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan manusia. Perlu diketahui bahwa sesuatu bisa disebut sebagai kecerdasan buatan apabila memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah adanya teknologi, adanya data, dan adanya pengetahuan dari data. Dalam kecerdasan buatan memiliki beberapa sub, di antaranya searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, menurut para pakar AI terdahulu dari A. Simon 1987 menyebutkan bahwa AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kemudian, Rich and Kinnick tahun 1991 menyebutkan bahwa AI adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Berikut adalah beberapa penerapan Artificial Intelligence. Di antaranya adalah Google Map, DALL-E 2, dan non-player karakter. Google Map merupakan salah satu contoh simpel dari penerapan Artificial Intelligence, di mana pengguna melakukan pencarian rute dan sistem akan menampilkan rute mana yang bisa dilalui dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, penerapan Artificial Intelligence pada Google Map menggunakan algoritma searching A*. Algoritma A* digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara titik awal dan akhir. A* menggunakan Best First Search atau BFS dan menemukan jalur dengan biaya terkecil atau least cost path dari node awal atau initial node yang diberikan ke node tujuan atau goal node. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik jarak ditambah biaya, biasa dinotasikan dengan f(x) untuk menentukan urutan di mana search-nya melalui node-node yang ada pada tree. Kemudian ada DALL-E 2, merupakan Artificial Intelligence yang dirancang oleh OpenAI untuk menggenerate sebuah gambar dari teks. DALL-E menggunakan teknologi yang dinamakan diffusion modeling atau pemodelan difusi. Model difusi ini melakukan dua proses berurutan, bagaimana sistem membongkar gambar lalu mencoba membangunnya kembali. Dalam urutan pembongkaran, setiap langkah mengubah gambar yang diberikan, menambah bentuk lain, lalu meneruskannya ke langkah berikutnya. Proses ini dilakukan berulang kali yang akhirnya menyebabkan gambar asli berangsur-angsur memudar menjadi status dan maknanya menghilang. Saat proses ini selesai, model menjalankannya secara terbalik, dimulai dengan menghilangkan sedikit noise, kemudian mengembalikan gambar melalui serangkaian langkah, yang akhirnya mengurangi noise dan mengembalikan makna foto awal atau gambar awal.
Kemudian non-player karakter. Dibutuhkannya sebuah proses yang lebih kompleks pada game online sekarang ini, mengubah pola pikir developer untuk mengubah cara interaksi player dengan NPC yang pada sebelumnya hanya berbasiskan plotline yang terdapat pada pada game jadul, sekarang sudah ditingkatkan lebih dengan menggunakan AI. Salah satu contohnya saya ambil dari salah satu game online yang sudah ada. Ya, di sini yang saya ambil adalah salah satu bagian pada pet atau peliharaan di dalam game online. Nah, di sini penggambarannya adalah pada metode pet ini, terutama pada pet, menggunakan metode yang terdapat pada reasoning, yaitu kemampuan berpikir rasional seperti otak manusia. Di sini pet menggunakan fuzzy logic untuk memiliki 3 kendali, yaitu yang pertama support, yang kemudian attack first, dan yang ketiga adalah standby. Di mana apabila untuk support, ketika player menyerang monster akan dilakukan penyerangan ke monster oleh pet. Jadi pet akan menyerang monster sesuai dengan kendali support, sesuai dengan keinginan player. Yang kedua adalah kendali attack first, yang dimana pet akan menyerang dari monster secara penyerangan pertama atau menyerang dengan sendirinya sendiri. Jadi pet akan menyerang monster dengan urutannya adalah monster paling terdekat. Jadi ketika ada monster terdekat, maka pet akan menyerang yang terlebih dekat terlebih dahulu. Nah, kemudian adalah kendali yang ketiga adalah standby. Standby di sini adalah ketika pet tidak dilakukan penyerangan atau tidak melakukan mengikuti dari player. Jadi ketika standby, pet akan berdiam diri. Nah, ketika pada saat kendali attack first atau menyerang monster pada pertama kali dan seterusnya, itu ketika jarak monster yang sudah melewati batas tertentu, maka pet akan dilakukan posisi standby. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih.